Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kali ini kita bakalan belajar dasar dari Photoshop. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana mempelajari dasar-dasar dari tools atau area kerja yang ada pada Photoshop ini, termasuk juga nanti memasukkan foto dan memodifikasi foto ya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Photoshop kita menggunakan Photoshop CS4. Ini saya menggunakan yang portable. Jadi untuk kalian yang sedang menonton YouTube ini, yang butuh aplikasinya boleh chat ke saya karena aplikasi ini sangat ringan. Ya, di bawah Core i3 itu bisa jalan. Oke, baiklah. Tampilan ini kita tutup saja. Nah, ini adalah lembar kerja yang masih kosong atau sebelum membuka lembar kerja ya. Ini adalah tampilan sebelum kita membuka lembar kerja. Tampilannya masih seperti ini. Nah, untuk memulai lembar kerja baru, kita harus klik file di sini. Lalu klik new ya. Di sini kita bisa memilih kertasnya, itu bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan menggunakan A4 yang sering kita gunakan di Microsoft Word ya. Jadi tujuannya agar mempermudah kita untuk menggambarkan kertas ini adalah kertas A4 karena sering kita pegang juga biasanya untuk yang sering print dokumen ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal area kerja ini yang sering saya gunakan, termasuk juga nanti kita akan mencoba membuat pas foto ya. Kalau kita ngeprint kan biasanya beli kertas A4 nih ya. Bagaimana membuat foto kita tersusun di sini dengan rapi. Terus nanti juga ada layer-layer di sini ya. Ini layer ini nanti bagaimana foto itu kita menyusunnya, atau layer itu penempatan foto-foto kita ya. Misalnya ada foto satu di atas, di bawah foto kedua, di bawah lagi foto ketiga, itu semuanya ada di layer ini. Dan nanti kalau kita ingin memindahkan setiap foto-foto, itu kita harus mengaktifkan layer dari foto yang akan kita pindahkan yang ada di sini. Jadi, gunanya untuk layer ya. Lalu toolsnya itu ada sebelah kiri. Yang akan kita gunakan saat ini adalah ini, tool seleksi ya. Lalu ada juga nanti kalau kita ingin mengubah background dari foto tersebut, kita bisa menggunakan ini ya. Kita klik yang lama, maka dia akan tampil dua tools di dalamnya, ada quick selection dan magic wand tool. Nah, ini nanti bisa kita coba. Lalu ini ya, untuk crop ini kita menggunakan yang crop tool. Yang ini boleh kalian coba juga nanti. Lalu ini belum kita gunakan untuk brush tool. Ini hapus. Ini boleh kita gunakan nanti untuk menghapus ya. Atau lebih mudah lagi ada magic erase. Ini sangat membantu kita dalam mengedit secara cepat, menghapus background. Selanjutnya ini sama, untuk mewarnai background secara cepat akan kita gunakan. Ada gradient juga. Gradient itu nggak saya gunakan. Mungkin nanti bakalan kita gunakan untuk membuat background ya. Membuat background yang bentuknya gradient gitu. Ini blur bisa kalian gunakan untuk merapikan batasan antara gambar satu gambar dua, boleh juga nanti kalau mau digunakan. Sudah, hanya itu saja yang kita gunakan nanti, termasuk ini mengganti pewarnaan backgroundnya ya. Di sini misalnya kita ingin warna background biru, klik ini lalu pilih warnanya. Atau kita ingin memberikan ini, mewarnai menggunakan brush ini ya, kita pilih warnanya juga di sini. Artinya nanti apapun itu, jika ada berhubungan dengan warna, kita bisa pilih di sini. Ada teks, mengganti warnanya juga di sini ya. Untuk set warna semua yang kita inginkan, mulai dari teks, brush, lalu background dan lain sebagainya. Oke, itu adalah tool-tool yang akan kita gunakan. Nah, pertama-tama bagaimana caranya kita memasukkan gambar. Nah, jadi enaknya di Photoshop ini, dia nanti ada sistem di sini Windows 1, Windows
jendela 1 ya, jendela 2 sampai seterusnya, tergantung seberapa banyak gambar yang kita masukkan gitu. Jadi nanti ingin kita gabungkan ke satu lembar kerja mana, misalnya di sini kita masukkan. Jadi foto-foto kita nanti bisa kita masukkan ke dalam satu tempat dengan sangat mudah. Itulah kemudahan Photoshop. Oke, untuk memasukkan gambar kita harus klik file ya, lalu klik open. Nah, barulah kita cari gambar yang ingin kita edit. Di sini nanti kita akan mencoba membuat pas foto dulu deh, yang biasanya sering kita gunakan ya. Ini ada pas foto saya, nanti kalian juga boleh mencoba. Nah, untuk pas foto ini, agar masuk ke dalam area kerja kita, maka klik open. Ini dia foto kita ya. Nah, di sini saya ingin mengatur pencahayaannya. Untuk pencahayaannya, kalian bebas, ada banyak tools, termasuk juga cara cepat untuk mengatur pencahayaan foto ini. Tapi kalau kalian ingin cepat, hanya kebutuhannya terang gelap saja, itu bisa menggunakan Ctrl L. Klik Ctrl L, maka muncullah ini level ya. Di sini nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan, ingin kita gelapkan atau ingin diterangkan. Nih ya, ini foto saya dulu baru bangun tidur langsung ambil foto. Jadi seperti inilah hasilnya. Dulu zaman ngekos ini ya. Jadi curhat. Oke. Nah, ini boleh kalian atur sesuai dengan keinginan, tingkat kecerahan foto masing-masing ya nanti. Termasuk juga output levelnya ini. Ini semacam untuk luarannya. Jadi semacam kayak ada kabut-kabutnya seperti itu. Biasanya kalau saya kebutuhan ini saya gunakan kalau untuk membuat background. Nah, seperti ini. Ya, jadi background di PowerPoint ya. Kalau foto kita atau background diginikan, maka walaupun gambarnya cerah, maka kita membuat teks itu tidak akan terganggu, tapi backgroundnya masih bisa dilihat. Tuh, ya. Seperti itu. Ini bisa kalian rubah sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jika sudah cukup, dirasa sudah baik tampilannya, boleh diklik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, foto ini ingin saya masukkan ke dalam lembar kerja kertas A4 tadi. Ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita ingin mencoba memasukkan foto dulu. Belum masuk dalam ukuran ya, kita ingin masukkan foto dulu. Misalnya saya memiliki 4 atau 5 foto yang ingin saya masukkan ke dalam kertas A4 tadi. Caranya kita klik selection. Nah, kita coba cara pertama, yaitu dengan cara klik fotonya, lalu tarik ke A4 sini, lalu lepas di sini. Oke, saya ulangin, klik drag ya, jangan dilepas mouse-nya ke sini. Ini di layer ini lembar kerja kita yang A4 tadi ya, lalu ke sini. Ini nggak usah dilepas. Lalu kalau sudah pas baru kita lepas. Nah, ini cara pertama. Kita rapikan tempatnya, posisinya ya. Cara kedua, biasanya jika foto tersebut masih dikunci, beberapa Photoshop itu atau beberapa gambar itu tidak akan mau ditarik seperti tadi, itu tidak akan mau. Nah, maka kita harus menggunakan cara kedua. Cara kedua kita menggunakan ini dia. Boleh menggunakan rectangle untuk seleksi tapi sesuai dengan ukuran kita. Boleh juga menggunakan yang oval ini, bulat. Boleh kalian coba satu persatu ya. Nah, ini kalian boleh menggunakan cara ini ya. Di sini ada seleksi bentuk-bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya pengennya bulat. Nah, mukanya saja itu bisa di sini. Lalu kita klik, tarik ke sini, lepaskan. Nah, ini belum berhasil karena apa? Karena foto kita masih terkunci. Ya. Kita klik di tempat sembarang, maka dia akan hilang seleksinya. Kita ulangi lagi.
dengan cara klik ini ya, lalu klik 2 kali, klik OK. Nah, saat kita pindahkan maka dia bisa dipindahkan ya. Itulah cara untuk menghilangkan kunci. Klik 2 kali, klik OK, lalu kita pindahkan sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita klik Ctrl Z. Nah, untuk mengembalikan ini ke sini, lalu klik Ctrl Alt Z. Di Photoshop ini tidak seperti di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word kita bisa Ctrl Z sampai berkali-kali. Tapi kalau di Photoshop itu kalau satu kali Ctrl Z, maka dia hanya akan undo satu kali. Tapi kalau Ctrl Z lagi, dia tidak bisa, akan mengembalikan, atau bisa dibilang malah seperti kayak Ctrl Y ya. Artinya kalau mau ke belakang, undo, kalian bisa Ctrl Alt Z. Gitu ya. Terus Ctrl Z seperti itu. Nah, ini beberapa foto kita sudah kita ini satukan di satu lembar kerja. Kebetulan nanti di kalian kalau ada masalah memindahkan ini, kok yang pindah foto yang lain. Padahal saya klik ini, tapi yang pindah adalah foto lain. Biasanya beberapa dari kita itu aplikasinya auto select-nya belum diaktifkan. Ada yang nyaman menggunakan auto select, ada juga yang tidak nyaman menggunakan auto select. Kebetulan saya nyaman menggunakan auto select. Apa sih perbedaan auto select? Nah, kita lihat di sini, klik. Di sini ada layer ya, layer. Di sini adalah beberapa gambar yang kita gunakan saat ini di dalam satu window ini ya, satu lembar kerja ini. Dan layer 1, 2, 3 adalah menentukan urutan foto kita. Ya, artinya kalau 1 di bawah, 2 di atas, 3 di atas. Untuk membuktikannya bagaimana? Kita lihat layer 1 ya. Ini dia, layer 1. Saat ini kita tes, auto select saya matikan, saya klik yang ini, klik, dia tetap menggerakkan yang layer 1. Kenapa? Karena yang aktif di sini adalah saya sedang mengerjakan atau memodifikasi foto yang ada pada layer 1. Lalu bagaimana kalau saya ingin memindahkan foto yang ini? Nah, kita bisa klik ke layer 2. Lalu pindahkan. Seperti itu. Ini adalah kesalahan-kesalahan dasar yang sering kita lupa saat edit foto. Kita ingin memindahkan ini, udah berkali-kali kita klik, nggak mau pindah-pindah. Nah, problemnya ada di situ ya. Ada pada tata letak layer tadi, kita fokusnya kemana. Ini layer 3 saya pindahkan ke sini. Nah, untuk membuktikan bahwasanya ini layer 2 di atas layer 1, layer 3 di atas layer 2 dan 1, kita bisa mendekatkan foto-foto ini. Oke. Kita akan memindahkan layer 1 atau foto yang ada pada layer 1 di sini. Lalu saya ingin menaruh di atas foto ini. Itu tidak akan bisa. Di atas foto ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia ada di paling bawah. Kita akan coba menggunakan foto lain saja ya, biar lebih mudah membedakannya. Klik file, open. Lalu coba pakai foto ini. Nah, kita menggunakan cara pertama tadi, klik dari ke sini, lalu lepas di sini. Nah, berhasil ya. Kalau kalian ada yang tidak berhasil, cari lagi fotonya. Di sini kalian cukup klik Ctrl A atau bisa juga menggunakan selection yang ini ya. Ini Ctrl A, lalu pindahkan ke sini. Nah, ini tidak berhasil kenapa? Ini ada yang lupa. Yaitu menghilangkan ini dia kuncinya karena dia masih terkunci. Untuk menghilangkannya tadi klik 2 kali, klik OK. Nah, barulah kita pindahkan ya. Oke, sorry, masih belum berhasil. Kita lihat di sini. Sudah berhasil hilang kuncinya. Ctrl A. Oke, klik yang selection ya. Ini tadi mouse-nya belum saya pindahkan ke atas. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kesalahan tadi. Nanti kalau kalian terjadi juga kesalahan yang sama, bisa kalian ingat-ingat melakukan perubahan untuk selection tools-nya seperti yang tadi.
Maka kesalahan tadi tidak akan saya hilangkan, tidak akan saya edit, agar jika nanti teman-teman ada yang melakukan kesalahan yang sama, bisa memperbaiki sebagaimana yang saya lakukan tadi ya. Oke, lanjut ke topik pembahasan kita tadi yang sebelumnya, yaitu bagaimana membedakan antar layer 1 dan 2. Nah, ini dia nih. Ya, nih saya ingin memindahkan foto yang ini, tidak akan bisa. Kenapa? Yang ini tidak akan bisa karena layernya masih ada di layer 5. Sementara foto ini ada pada layer, kita lihat ke atas. Oh, ada di layer 4. Foto yang ini ada di layer 1 tadi ya. Oke, 1. Nih. Nah, jadi kalau kita melihat ada di layer berapa, 1, 2, 3 itu agak ribet, agak sulit. Maka saya lebih sering menggunakan auto select. Lebih mudah, dia langsung otomatis. Bisa diperhatikan pada layer ini, dia akan secara otomatis pindah. Ya, tuh ya, seperti ini. Klik ini langsung pindah otomatis. Nah, seperti itulah untuk mempermudah kita select foto atau auto select yang ada pada lembar kerja kita untuk memudahkan seleksinya pindah secara otomatis. Untuk membuktikan, nah, pembahasan kita tadi, layer 2 itu di atas layer 5. Kita lihat layer yang ini, layer 2 ya, di atas layer 5 ini. Oke, kita dekatkan, maka dia ada di atas, artinya benar. Lalu bagaimana saya ingin memindahkan foto yang ini di atas ini? Nah, misalnya saya sedang mengedit sederhana, yaitu kepala ini kan. Nih, kepala ini saya ingin pindahkan ke layer 5. Maka misalnya ini saya taruh di layer 5-nya ya. Layer 5-nya itu ada di atas. Ini kita bisa pindahkan ke atas. Nah, foto ini kalau saya taruh di sini, maka dia akan hilang malah di bawah. Biasanya untuk editor manipulasi ini yang sering kita gunakan. Ya, menggabungkan beberapa foto. Kalian bisa di sini memindahkan layer yang ada di sini seperti yang saya lakukan sebelumnya. Cukup klik ya foto yang akan kita pindahkan ke atas, layer 3 misalnya ingin dipindahkan ke atas layer 5. Klik drag ke atas. Cukup, dia akan pindah. Oke. Lalu untuk layers ini mudah sekali ya. Selanjutnya kita ingin membuat foto ini atau ukuran foto ini menjadi sesuai ukuran yang kita inginkan, yaitu menggunakan Ctrl T ya. Ctrl T ini untuk memudahkan size fotonya sesuai dengan yang kita inginkan nih. Nah, ini di sini ada tips juga. Saat kalian edit, maka foto ini bisa kalian besar kecilkan sesuai dengan ukuran kita. Namun kendalanya adalah jika kita hanya tarik-tarik seperti ini, fotonya bisa gepeng. Nah, tuh kepalanya bisa gepeng seperti ini ya. Solusinya seperti apa? Ctrl Z dulu. Ini adalah foto aslinya. Lalu klik shift. Nah, kalau diklik shift, dia nggak akan gepeng, dia akan tetap foto aslinya. Seperti ini ya. Nah, misalnya kalian ukurannya segini, lepas. Lalu checklist, kita pindahkan pas di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kegunaan layer dan untuk memindahkan setiap gambar-gambar kita sesuai urutan layer yang kita inginkan. Ya, bisa difahami. Nah, project kita hari ini fokusnya yaitu membuat ukuran foto dari misalnya A4, foto 2x3 ya, 3x4 atau 4x6 seperti itu. Maka kita harus memotong foto tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan atau meresize, membuat ukuran ulang dari foto aslinya dengan ukuran yang kita inginkan. Contoh foto ini. Ya, foto ini ingin saya rubah menjadi foto 4x6 misalnya. Nah, 4x6 ini kita hapus dulu, klik no ya. Kalau ingin kita simpan, klik yes. Di sini
Kita menghapus semua foto ini caranya dengan cara klik layer 3 lalu shift di bawah layer 1. Maka semuanya akan keblok dan klik delete. Maka dia akan menjadi lembar kerja baru lagi seperti awal. Atau untuk kalian yang ingin membuat lembar kerja baru bisa juga klik file lalu new kayak tadi ya, bisa juga. Nah, ini adalah pas foto saya ingin membuat atau mengeprint misalnya pas foto 4x6. Kebetulan saya punya kertas itu ukurannya A4. Caranya adalah klik nih untuk membuat foto kita menjadi terpotong sesuai ukuran. Kita crop. Lalu di sini ada ukurannya. Nih, di sini kalian untuk satuannya itu boleh diklik secara manual. Misalnya saya menggunakan ini fotonya udah saya buat 4 cm dan 6 cm. 6 cm. cm ya. Kalau mili berarti mm gitu ya. Lalu enter. Nah, kalau sudah kita klik drag ke bawah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, inilah foto yang pas untuk ukuran 4x6 ya, agar foto kita tidak penyok-penyok. Jadi solusinya ini digeser ke sini. Nah, ini harus pas di tengah. Kalian bisa mengira-ngira ya, kira-kira ini sudah pas atau belum di tengah, itu bisa mengira-ngira sendiri. Bisa juga digeser menggunakan arrow ya, tombol yang ada di keyboard. Kalau sudah, sekiranya ini sudah cukup baik, kita bila klik checklist dan kita pindahkan. Klik ini selection, klik lalu drag ke project kita yang tadi, lepaskan di sini. Nah, ya. Ini adalah foto 4x6 kita. Tapi ini masih dalam bentuk besar, belum murni 4x6. Caranya agar dia menjadi 4x6, klik Ctrl T. Nah, di sini ada lebar dan tinggi. Lebarnya kita ganti 4 cm. Lalu tingginya kita buat 6 cm. Enter. Nah, ini sudah murni menjadi 4x6 cm ya, sudah jadi. Taruh di sini. Lalu ingin membuat misalnya 2x3, kita klik ke sini lagi bisa. Ini kita Ctrl Z ya, Ctrl Z. Kalau nggak ada pengaruh atau ternyata dia kembali ke undo cuman sekali, maka kita bisa klik Ctrl Alt Z. Nah, ini kita ingin membuat sekarang 2x3. Klik ini, sama seperti tadi, 4 ini cukup kita ganti menjadi 2. Ini ganti menjadi 3. Enter. Lalu langsung tarik saja di sini sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kita paskan. Tujuannya ini agar saat kita buat foto ini sesuai ukuran 2x3 tidak gepeng ya. Checklist. Kalau ini sudah dirasa benar, maka klik ini, tarik ke tempat area kerja kita tadi. Nah, ini foto 4x6, ini 2x3. Kenapa kok 2x3-nya lebih besar dari 4x6? Karena ini masih ukuran aslinya. Ya, bisa jadi ini bukan 2x3. Yang tadi adalah bagaimana kita memotong agar 2x3 itu, jika foto ini kita kecilkan menjadi 2x3, maka fotonya tidak akan gepeng gitu ya. Jadi untuk merubah ukurannya tetap di sini nanti. Ctrl T ya, Ctrl T. Lalu nah nih, malahan dia menjadi 5x7. Di sini dibuat 2x3 ya. Bentar. Checklist. Nah, inilah dia 2x3 dan ini adalah 4x6. Nah, seperti itulah contoh untuk membuat foto atau membuat pas foto ya. Nah, itu tadi cara-cara untuk membuat pas foto sesuai dengan yang kita inginkan ya. Untuk latihan dasar kita. Nah, nanti
materi berikutnya kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Silahkan update untuk channel Ferdi 455 ini untuk latihan dasar part 2-nya. Ya, oke, baiklah untuk pertemuan kali ini semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.